Bocoran transfer Persebaya Surabaya terungkap, 5 pemain baru musim depan tinggal tunggu diresmikan. Persebaya Surabaya seakan memberikan bocoran terkait siapa calon pemain barunya di Liga 1 2024-2025 mendatang. Bocoran itu diketahui melalui unggahan terbaru Bajul Ijo di akun media sosial resmi Instagram. Di unggahan tersebut, Persebaya mencoba menyisipkan bocoran transfernya dalam promosi program Green Force yang akan digelar. Kode pun ditunjukkan melalui gambar siluet. Di foto pertama, nampak ada 3 siluet pemain di belakang Hernando Ari dan Bruno Moreira. Sedangkan di foto kedua ada 2 siluet pemain di belakang Andika Ramadhani dan Octavianus Fernando. Lantas, gambar siluet itu menjadi ajang tebak-tebakan bagi bonek di kolom komentar. Hal itu melihat siluet yang digunakan mirip dengan sejumlah nama yang sudah dikabarkan sepakat gabung Bajul Ijo. Salah satu akun fans pagi di Instagram pun memecahkan kode siluet itu. Terlihat siluet pemain itu sama dengan foto beberapa pemain yang memang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dalam beberapa waktu terakhir. 5 pemain anyar dipastikan bergabung ke Persebaya Surabaya musim depan. Mohamed Rashid, Malik Rizaldi, Francisco Rivera, Gilson Costa, Flavio Silva, tulis akun online Persebaya. Lantas, bagaimana progres transfer kelima pemain itu? Dari sejumlah tebakan, 5 pemain yang dianggap masuk dalam kode itu adalah Malik Rizaldi, Francisco Rivera, Flavio Silva, Gilson Costa dan Mohamed Rashid. Malik Rizaldi merupakan winger lokal paling tajam musim ini. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mencatatkan 13 gol 4 assist bersama Madura United. Sementara Francisco Rivera playmaker asal Meksiko yang dikenal lewat umpan-umpan ciamiknya. Rivera musim lalu memperkuat Madura United dan mencatatkan total 18 assist sepanjang musim lalu. Ia juga tak kalah tajam dengan sumbangan 9 gol yang ia ciptakan. Transfer dari Francisco Rivera sendiri dikabarkan hanya menunggu peresmian saja. Ya, Rivera, Francisco Rivera, Red, sudah deal. Tanda tangan kesepakatan penawaran sudah dilakukan malam ini, kata sumber harian di Sway. Kemudian nama ketiga adalah Flavio Silva. Flavio akan menjadi harapan baru striker asing Persebaya Surabaya. Usai terus-menerus mengalami kegagalan dalam merekrut striker asing, Persebaya akhirnya mendatangkan Flavio Silva yang menjadi salah satu top skor musim lalu. Ia mencetak total 23 gol bersama Persik Kediri, membuat namanya hanya kalah dari David da Silva. Sama seperti Rivera, transfer Flavio Silva pun dikabarkan hanya menunggu peresmian saja. Sudah hampir rampung, transfer Flavio Silva, tunggu ofisial saja ya, ungkap salah satu internal Persebaya pada Surya.co.id. Kemudian nama keempat adalah Gilson Costa. Gilson Costa sendiri dikabarkan sudah merampungkan proses tanda tangan kontraknya sebagai pemain Persebaya. Proses kontraknya sudah bisa dikatakan resmi, ujar sumber dari harian Disway seperti dilansir Surya.co.id. Nama Gilson Costa memang masih baru di kompetisi Liga 1. Namun rekam jejaknya tak perlu diragukan di dunia si kulit bundar. Pemain bertinggi 185 cm itu mempunyai pengalaman di 3 timnas Portugal junior, yaitu U18, U19 dan U20 yang ia perkuat selama 2013 hingga 2016 silam. Menariknya, Gilson Costa merupakan produk Akademi Sporting Lisbon serta cukup lama berada di Benfica B Junior. Kemudian nama terakhir yang justru cukup mengejutkan yaitu Mohamed Rashid. Gelandang bertahan Bali United itu memang dikaitkan dengan Persebaya dalam beberapa waktu terakhir. Namun, Persebaya harus bersaing dengan sejumlah tim India untuk mendatangkannya. Ya, Liga India ada beberapa klub bisa bayar lebih dari klub yang ada Indonesia, kata pelatih Bali United Stefano Cugur alias Teku seperti dilansir Surya.co.id dari Tribun Bali. Jika nantinya bergabung bersama Persebaya, M. Rashid akan menjadi tambahan kekuatan yang menarik bagi Bajul Ijo.
Nama Marcelino Ferdinand tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola, saat rumor yang beredar menyebutkan bahwa pemain andalan timnas Indonesia itu akan kembali bergabung dengan klub lamanya, Persebaya Surabaya, pada musim depan. Spekulasi ini semakin kencang setelah Marcelino memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melalui media sosial. Banyak yang menafsirkan ucapan tersebut sebagai kode bahwa dirinya akan kembali ke Persebaya, klub yang telah membesarkan namanya. Marcelino sendiri memang memiliki hubungan yang erat dengan Persebaya dan Kota Surabaya. Sebagai pemain muda yang berkembang di Akademi Persebaya, Marcelino menunjukkan performa yang impresif hingga berhasil meniti karir di Eropa. Ucapan selamat ulang tahunnya kepada Wali Kota Surabaya memicu spekulasi bahwa ia merindukan kampung halamannya dan ingin kembali bermain di Indonesia. Para penggemar Persebaya tentu menyambut hangat rumor ini, berharap kembalinya Marcelino akan memperkuat tim kesayangan bonek mania tersebut. Namun, ada fakta lain yang perlu diperhatikan. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Belgia, KMSK De Inze, Marcelino tetap berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Ia mengungkapkan keinginannya untuk terus mengembangkan kemampuan dan bersaing di kompetisi sepak bola Eropa. Langkah ini menunjukkan ambisi Marcelino untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam karir sepak bolanya. Hal tersebut dikatakan Marcelino saat mengunjungi kampus tempatnya menimba ilmu, yakni Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ketika ditemui setelah makan, ia menegaskan bahwa bermain di Eropa memberikan pengalaman dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan bermain di Indonesia. Tetap akan berkarir di Eropa, ungkap adik dari pemain Persebaya Surabaya, Octavianus Fernando tersebut. Diketahui Marcelino menyambangi UNESA ketika musim kompetisi telah libur dan kegiatan bersama timnas Indonesia belum dimulai. Di sana ia menemui dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, FIK UNESA, di ruang dekanat kampus UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Kompetisi yang ketat dan kualitas permainan yang tinggi di Eropa dianggapnya sebagai tempat yang ideal untuk meningkatkan skill dan profesionalismenya sebagai pemain. Dengan demikian, ia memilih untuk tetap berada di Eropa dan mencari klub baru yang dapat memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Keputusan Marcelino untuk tetap berkarir di Eropa juga didukung oleh keluarganya. Mereka memahami bahwa kesempatan bermain di Eropa adalah peluang besar yang tidak datang dua kali. Manajemen Persebaya Surabaya tidak ingin buru-buru dalam merekrut pemain asing. Sebab, mereka masih menunggu keputusan resmi terkait kuota pemain asing untuk Liga 1 musim depan. Muncul kabar bahwa ada perubahan kuota tersebut. Rencananya, ada kuota 8 pemain asing yang boleh didaftarkan oleh masing-masing klub Liga 1 musim depan. Angka itu meningkat dari musim ini yang hanya boleh mendaftarkan 6 pemain asing. Rinciannya adalah 5 pemain bebas konfederasi dan 1 harus berasal dari negara ASEAN. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menyebutkan bahwa pihaknya tidak ingin buru-buru membuat keputusan terkait perekrutan pemain asing. Makanya terkait perburuan pemain, apakah itu lokal atau asing, kami harus lebih hati-hati. Soal pemain asing kami pasti akan lebih detail untuk memutuskan. Di beberapa hal yang kami anggap penting, kami harus amankan dulu pemain-pemain asingnya, kata Chandra Wahyudi. Seperti diketahui, regulasi pemain asing telah mengalami perubahan. Sejak musim 2017 sampai 2022-2023, slot pemain asing dibatasi hanya 4 dengan 1 di antaranya harus berasal dari negara anggota AFC. Sedangkan musim ini, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan 6 pemain asing, dengan 1 di antaranya harus berasal dari negara ASEAN atau Asia Tenggara. Persebaya sendiri hanya memiliki 5 pemain asing saja di putaran kedua lalu karena gelandang asal Singapura, Song Uyang, telah memilih hengkang.
Song kini kembali membela klub lamanya, Lion City Stars. Satu di antara 5 pemain impor Persebaya adalah bek asal Serbia yakni Dusan Stefanovic. Sedangkan 4 lainnya berasal dari Brasil, yaitu bek Jan Victor, winger Robson Duarte, winger Bruno Moreira, dan striker Paulo Henrique. Chandra Wahyudi juga masih enggan menyebutkan bagaimana proses pihaknya dalam menyikapi kontrak pemain asing. Sebab, dia ingin menunggu kepastian regulasi Liga 1 musim depan yang mungkin saja berubah. Karena pemain asing ini, kami juga akan menunggu regulasi juga. Seperti kami tidak menyangka juga kalau musim ini regulasinya berubah dari 4 menjadi 6, terus ada kuota ASEAN dan sebagainya, ujar Chandra. Persebaya sendiri berupaya berbenah untuk musim depan. Mereka harus puas meraih posisi ke-12 klasemen akhir BRI Liga 1 2023-2024 dan itu jadi musim terburuk Bajul Ijo sejak berkiprah di Liga 1. Ya, memang kami harus mengakui bahwa dinamika Persebaya tahun ini sedikit luar biasa dibandingkan musim-musim sebelumnya. Itu pasti akan menjadikan banyak catatan, jadi banyak pelajaran bagi kami juga, imbuh Chandra. Sampai sekarang, Persebaya masih mengumumkan 1 pemain asing yang akan mengisi slot mereka musim depan. Dia adalah winger asal Brasil, Bruno Moreira, yang telah memperpanjang kontrak sampai 2026. Persebaya masih belum mengumumkan perekrutan pemain asing lain. Namun, sejumlah nama disebut sudah menjalin kesepakatan, atau masih ada yang sebatas pembicaraan negosiasi. 2 di antaranya adalah ex-striker Persik Kediri, Flavio Silva, dan gelandang masih membela Madura United di Championship Series, Francisco Rivera. Lalu, masih ada 2 gelandang bertahan juga dalam bidikan, yakni Gilson Costa asal Portugal dan Mohamed Rashid yang merupakan pemain timnas Palestina. Untuk posisi belakang, Persebaya juga dalam komunikasi untuk mengamankan jasa Kleberson yang masih berjuang membawa Madura United menjuarai Liga 1 musim ini.